Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resume kelompok kami yang berjudul Multi Perspektif Sosiologi dalam Akuntansi Telah Awal. Kami beranggotakan dua orang, Melinda Nurlaila dengan NIM 391 dan saya sendiri, Dewi Rohmaya dengan NIM 402. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Perspektif dalam ilmu sosial adalah cara pandang yang membantu memahami realitas kompleks di mana setiap individu memiliki persepsi berbeda. Perspektif ini mempengaruhi metodologi dan pendekatan penelitian dengan penggolongan seperti fungsionalis, interpretif, kritis, dan postmodernis yang dikembangkan oleh pakar seperti Burrell dan Morgan tahun 1979, Chua tahun 1986, serta Triwuono tahun 2012. Meskipun begitu, setiap perspektif ini memiliki keterbatasan dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan metodologi yang lebih komprehensif, termasuk pendekatan religius dan spiritual yang belum banyak terwadahi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tolong slide tujuan. Baik, terima kasih moderator. Untuk tujuan dari penelitian artikel ini sendiri, yaitu yang pertama, menjelaskan bagaimana berbagai perspektif sosiologi dapat membentuk karakteristik masyarakat dengan akuntansi sebagai unsur penting dalam membentuk realitas sosial. Yang kedua, artikel ini menganalisis 4 perspektif, yaitu perspektif positivisme atau fungsionalis, perspektif interpretif, perspektif kritis, dan perspektif postmodernis. Artikel ini memberikan beberapa contoh aplikasi perspektif sosiologi dalam praktik akuntansi, khususnya di sektor publik yang menunjukkan bagaimana teori-teori ini dapat diterapkan dalam konteks nyata. Yang terakhir, artikel ini berupaya memperluas pemahaman tentang hubungan antara sosiologi dan akuntansi serta pengaruh akuntansi dalam masyarakat. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Untuk metodologi yaitu multi perspektif sosiologi merupakan pendekatan yang mengakui bahwa realitas sosial dapat dipahami melalui berbagai sudut pandang. Dalam konteks akuntansi, berarti melihat akuntansi tidak hanya sebagai praktik teknis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis, budaya, dan ideologis. 4 perspektif utama yaitu yang pertama positivisme atau fungsionalis, itu melihat realitas sosial sebagai objektif dan terpisah dari individu. Yang kedua, interpretif, yaitu menekankan pada makna dan pemahaman subjektif individu terhadap realitas sosial. Yang ketiga, kritis, yaitu mengkritik struktur sosial yang ada dan berfokus pada perubahan sosial. Yang keempat, postmodernis, yaitu menyediakan pandangan yang lebih kompleks dan terbuka terhadap realitas sosial. Yang kedua, yaitu metode telaah konseptual dan analisis deskriptif diperlukan untuk memahami realitas sosial yang kompleks di mana akuntansi beroperasi. Penggunaan multiple perspektif memberikan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif dalam memahami fenomena akuntansi, mengingat bahwa satu perspektif saja mungkin tidak cukup untuk menangkap seluruh konteks. Dengan mengkaji perspektif lain, artikel ini berusaha menyoroti keterbatasan perspektif fungsionalis positifme yang sering mendominasi dalam akuntansi. Metode ini membantu menunjukkan bagaimana akuntansi dipengaruhi dan memengaruhi konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan menyajikan berbagai perspektif, metode ini menyediakan kerangka untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang akuntansi sosial. Untuk lebih lanjut penjelasan penelitiannya, mekanisme penelitiannya yaitu penelitian ini dimulai dengan kajian literatur untuk
mengidentifikasi perspektif sosiologis yang berkaitan dengan akuntansi. 4 perspektif utama yaitu fungsionalis, interpretif, kritis, dan postmodernis diidentifikasi dan dianalisis secara deskriptif. Kemudian dikaitkan dengan konteks akuntansi untuk menunjukkan aplikasinya. Penelitian ini membandingkan kekuatan dan kelemahan masing-masing perspektif, mensintesis temuan untuk memperlihatkan hubungan akuntansi dengan lingkungan sosial, serta merefleksikan pentingnya pendekatan yang lebih beragam daripada hanya perspektif fungsionalis. Studi ini menyimpulkan bahwa akuntansi adalah fenomena sosial kompleks yang membutuhkan pemahaman multidisipliner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Dari pemahaman perspektif melalui sosiologi, didapatkan dua pandangan yang berbeda mengenai bentuk masyarakat. Yang pertama, mengenai keteraturan atau integrasionis. Hal ini memberikan ciri masyarakat yang seragam dalam hubungan sosial, stabil, terintegrasi, terkoordinir, dan membentuk konsensus. Yang kedua, mengenai konflik atau paksaan. Hal ini memberikan ciri masyarakat yang selalu berubah secara radikal, mempunyai konflik struktur yang mendalam, disintegrasi, dan cenderung berkontradiksi struktural. Berdasarkan asumsi sosiologi dalam bentuk masyarakat, maka diketahui 4 perspektif yang langsung dikaitkan dengan akuntansi, yaitu yang pertama, perspektif positivisme atau fungsionalis, yang kedua, perspektif interpretif, yang ketiga, perspektif kritis, dan yang keempat, perspektif postmodernis. Sebagai ilmu sosial, relevansi akuntansi juga dapat dilihat dari tingkat manfaat yang mampu diberikan kepada lingkungannya. Akuntansi dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan yang kemudian mempengaruhi lingkungan. Dengan demikian, akuntansi memiliki dua arah, yaitu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Akuntansi dapat membentuk realitas sendiri yang mampu mempengaruhi aspek sosial kemasyarakatan. Sebagai contoh, laporan keuangan selama ini berfokus pada peningkatan laba. Pandangan ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan yang kapitalistik, karena laba merupakan representasi dari pemegang saham, sehingga operasional perusahaan digunakan untuk tujuan memaksimalkan laba. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan di bidang sosiologi dalam akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama, perspektif interpretif. Penelitian ini dilakukan pada daerah yang dinamai sebagai Ratan Ombo Regency atau ROR yang melakukan reformasi akuntansi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan NPM seperti Big Bang bagi pelaku sektor publik mengakibatkan banyak peraturan yang tumpang tindih. Namun, karena adanya bantuan teknologi, peneliti beranggapan bahwa hal ini merupakan masalah waktu karena membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif. Yang kedua, perspektif kritis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah benar dengan diterapkannya BLU sebagai aplikasi NPM mampu menjadikan universitas menjadi lebih efisien? Penelitian ini menggunakan pemikiran Habermas tentang kolonisasi sebagai alat analisis. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa memang implementasi BLU belum diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh universitas. Hal ini menyebabkan berbagai benturan dalam melakukan interpretasi peraturan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, simpulan pembelajaran. Artikel ini membahas pentingnya memahami sosiologi dalam konteks akuntansi, dimulai dengan penjelasan dua pendekatan subjektif-objektif menurut Burrell dan Morgan yang membentuk karakteristik masyarakat teratur dan berkonflik. Dari sini muncul 4 perspektif sosiologi, yaitu fungsionalis, interpretif, kritis, atau radikal strukturalis, dan radikal humanis, dan postmodernis yang dijelaskan beserta keunggulan dan kelemahannya serta kaitannya dengan akuntansi. Akuntansi dipandang sebagai fenomena sosial yang saling mempengaruhi dengan lingkungan. Diharapkan mampu mendorong perubahan tidak hanya secara materi, tapi juga mental dan spiritual.
Tanggung jawab akuntan diungkapkan oleh McKernan tahun 2007 yang menekankan pentingnya melindungi integritas akuntansi. Artikel ini juga mencakup aplikasi sosiologi dalam akuntansi sektor publik, merujuk pada penelitian oleh Jamhuri tahun 2009 dan Pujiningsi tahun 2013 terkait implementasi NPM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih moderator. Adapun kelebihan dan kekurangan dari artikel ini yaitu kelebihan artikel ini memberikan pendekatan yang komprehensif dengan membahas 4 perspektif sosiologi, yaitu perspektif fungsionalis, interpretif, kritis, dan postmodernis, sehingga membantu pembaca memahami keragaman cara pandang dalam menganalisis fenomena sosial. Penjelasan tentang bagaimana perspektif sosiologi dapat diterapkan dalam konteks akuntansi sektor publik memberikan relevansi praktis yang kuat, sehingga menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya disiplin teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kultural. Artikel ini juga menjelaskan penyebab perbedaan perspektif tersebut dikarenakan absolutisme mutlak individu terhadap satu perspektif saja. Adapun kekurangan dari artikel ini yaitu ada beberapa istilah-istilah asing dalam artikel yang susah untuk difahami, dan ada beberapa penggunaan kata yang kurang tepat dan tidak sesuai. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.